Oke, perkenalkan nama saya Dr. Gusti Raditya Kusmanegara. Saya alumni UGM 2007. Dulu kebetulan alumni CINSA sebagai Marketing Campaign and Director Advocation. Zaman presidennya Dr. Bambang Jatmiko ya, Dr. BJ. Nah, saat ini kebetulan saya ditempatkan di Rumah Sakit Pertamina Jaya, yaitu rumah sakit rujukan pusat khusus penanganan COVID-19 di Jakarta. Kita membantu pemerintah dalam menangani pasien, terutama pasien-pasien yang triasenya, kalau kita bagi di UGD itu yang triase kuning dan merah, atau kita bisa ngomong pasien dengan gejala yang sedang dan berat. Nah, untuk pasien-pasien yang gejalanya ringan atau gejalanya bisa dirawat di rumah, biasanya kita arahkan untuk dirawat di Wisma Atlet atau isolasi mandiri di rumah dengan telemedicine. Telemedicine itu kita kontrol lewat telepon ya, atau lewat Zoom biasanya kayak gitu. Oke, jadi awal mula kok saya bisa terjun menjadi bagian dari penanganan COVID-19, atau waktu itu zamannya namanya gugus COVID, penanganan COVID-19 ya di pemerintah. Itu awalnya informasi dari grup dokter-dokter di Sleman. Kebetulan saya gabung join di ID Sleman, terus ada juga grup alumni UGM. Nah, di situ ada informasi semacam flyer atau poster. Waktu itu kalau nggak salah, saya ingat banget tuh bulan Maret itu sedang hangat-hangatnya atau sedang parah-parahnya isu tentang COVID-19 di Jakarta. Awal mulanya waktu itu masih ada 3 pasien positif baru, habis itu langsung banyak sekali pasiennya. Nah, kebetulan waktu itu saya di Jogja belum terlalu banyak, atau pasiennya masih di bawah 10 waktu itu. Di Jakarta sudah ada calling atau sudah ada panggilan kepada seluruh tenaga medis, bukan cuma dokter ya, mulai dari analis lab, dokter spesialis, terus perawat, dokter gigi, itu banyak sekali panggilan untuk diminta diberbantukan sebagai relawan. Nah, dari situ saya mencoba mendaftarkan diri di grup itu, lalu diarahkan untuk didaftarkan ke Rumah Sakit Pertamina Jaya. Prosedurnya sama, kita kirim semacam surat ketertarikan, ada formatnya waktu itu, kita isi, lalu ada pengalaman, dan ya seperti kita melamar pekerjaan biasa waktu itu. Nah, setelah itu tidak lama kemudian, besoknya atau lusa 2 hari kemudian, saya dihubungi oleh Rumah Sakit Pertamina Jaya. Nah, di situ memang kita lakukan interview. Memang tidak semua dokter bisa ikut ya waktu itu. Jadi memang banyak banget syaratnya. Salah satunya harus sehat. Terus yang kedua juga harus ada surat inform consent dari keluarga. Kalau misalnya belum punya istri, nanti inform consentnya ditandatangani oleh orang tua. Kalau udah punya istri atau suami, harus ditandatangani oleh istri atau suami. Jadi benar-benar kita sudah merelakan diri ketika mendaftarkan itu. Kita sudah tahu resikonya bahwa mungkin saja kita bisa tertular atau mungkin jadi korban dari COVID-19 ini, yang akhirnya benar-benar terjadi, bahwa banyak sejawat kita yang gugur ya dalam berjuang melawan COVID-19. Jadi awal mulanya memang dari grup, terus saya follow up ke email, lalu dikirimkan sebuah format, dan akhirnya saya dipanggil. Tapi memang saya harus izin sama istri dan orang tua waktu itu, dan akhirnya diizinkan. Gitu ceritanya. Motivasi dan pertimbangan saya, pertama kenapa saya jadi relawan, yang pertama adalah ini adalah sebuah penyakit baru ya. Kita tahu betul bahwa patfisnya, bahkan penanganannya sampai sekarang pun masih misteri atau masih terus diteliti oleh para pakar kita. Nah, saya memang tipe orang yang pengen mengetahui sesuatu yang baru gitu. Nah, kebetulan saya mempelajari dulu sebelum jadi relawan bahwa memang penyakit ini memang penyakit yang sangat langka atau penyakit baru.
Jadi motivasi pertama sebenarnya saya pengen belajar tentang COVID-19 ini sendiri pertamanya. Saya pengen mempelajari tentang COVID ini seperti apa, pasiennya seperti apa, bahkan sampai penanganannya, karena ini ibaratnya kayak siklusnya aja mungkin 100 tahun, 200 tahun sekali aja belum tentu ada lagi COVID. Jadi sebenarnya lebih ke portofolio saya dalam mempelajari penanganan COVID, karena kita mau nyari pelatihan dimanapun nggak akan ada. Kamu mau daftar dimanapun, cari pelatihan tentang COVID itu nggak akan ada selain kamu daftar langsung dan turun langsung melihat pasien-pasien COVID. Sehingga nanti dari kita belajar di sini, kita bisa sharing ke seluruh dokter-dokter, teman-teman mahasiswa, atau kita bisa sharing ke seluruh para keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya mana yang penanganan supaya COVID-19 ini bisa kita cegah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pasti di sini itu saya waktu mau daftar, motivasinya yang pertama saya tanya adalah APD. Jadi sebelum saya daftar, waktu kita mau inform consent, yang saya tanya adalah bagaimana ketersediaan APD, karena saya sudah ngomong dari awal kalau APD tidak ada, saya tidak akan mau join atau tidak akan mau masuk. Nah, Pertamina Jaya selaku perusahaan yang cukup besar, ya Pertamina kita tahu sendiri, dia memberikan jaminan ke para dokter dan para tenaga medis bahwa ketersediaan APD itu akan dijaga betul. Dan sampai detik ini hampir 6 bulan kita di sini, APD memang selalu level 3 yang memang harganya nggak murah, APD terbaik sih itu. Sehingga waktu saya daftar, saya tambah yakin bahwa ternyata kita terjun pun kita di cover oleh APD yang mumpuni atau APD yang memang standar internasional. Dan alhamdulillah sampai detik ini sekian banyak teman sejawat kita belum ada yang positif sih dalam menangani COVID-19. Baru tiap hari kita melakukan kontak langsung, bahkan kita lakukan aerosol, kita lakukan RJP, kita lakukan intubasi, kita pasang CVC, kita pasang tracheostomi dan lain-lain, itu langsung di pasien COVID. Tapi sampai detik ini alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan ya, dan kita di swab rutin. Di situ perjanjiannya pun di relawan kita selalu sebulan sekali di swab rutin. Jadi sangat bagus sih dalam maintenance kesehatan dari pekerjanya. Itu motivasi saya kenapa saya mau datang, karena dari sisi safety dan dari sisi keilmuan saya pengen mempelajari betul klinisnya, langsung terjun di pasien. Itu sebenarnya motivasinya. Oke, saya bergabung di Rumah Sakit Pertamina Jaya rujukan COVID-19 ini mulai 1 April 2020 sampai saat ini saya masih bergabung. Suasana di rumah sakit COVID-19 tentunya sangat-sangat tidak biasa, karena benar-benar mulai dari alur pasien masuk sampai alur petugas medis atau pasien atau siapapun yang masuk ke rumah sakit kita itu betul-betul mempunyai SOP atau alur yang sangat-sangat berbeda dengan rumah sakit biasa. Kita sampai rumah sakitnya tuh banyak dibongkar pasang, dalam arti benar-benar rumah sakitnya disiapkan untuk alur-alur pasien masuk dan keluar itu benar-benar dijaga. Untuk suasana kinerjanya pun juga sangat berbeda ya, karena kita menangani pasien yang kuning dan merah, sehingga betul-betul ketika pasien datang itu kita kayak deg-degan juga gitu, ini pasien kenapa gitu. Suasananya sangat mencekam sih dibandingkan UGD pada umumnya, karena kalau UGD biasa kan kita emergensinya sebatas emergensi pada umumnya. Kalau ini kita menggunakan hazmat dengan kasus COVID yang sangat biasanya kalau sudah jelek jadi jelek banget pasiennya, kalau misalnya bagus jadi bagus banget. Nah, jadi suasananya cukup menegangkan di sini. Jadi setiap kita jaga itu kayak deg-degan gitu. Wah, bakal kayak apa ya ini? Pasiennya bakal kayak apa nih gitu. Dan benar-benar di sini sangat ketat sekali protokol kesehatannya. Jadi setiap masuk harus benar-benar di termogan, terus hand sanitizer harus ini, pintunya juga tekanan negatifnya sangat bagus. Jadi memang suasananya cukup dibilang awal-awal mengerikan pasti, tapi kalau lama-lama jadi biasa ya. Sekarang udah jadi biasa sih gitu.
jadi sistem jaga di rumah sakit rujukan COVID-19 ini sebenarnya hampir sama. Kita dibatasi satu orang itu, jadi ada bagian-bagian unit-unit. Untuk unit UGD, ICU, HCU ya, High Care Unit, dan modular itu semacam pascarawat. Itu kita jaga 8 jam. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, lalu jam 3 sore sampai jam 11 malam, lalu jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah, nanti yang dinas malam ini ada laporan pagi atau morning report. Nah, morning report ini setiap hari dibahas oleh seluruh, bahkan sampai direksi, sampai spesialis. Kita diskusi tentang satu hari tentang pasien-pasien yang gawat atau pasien-pasien yang ada masalah. Nah, untuk dokter-dokter yang jaga di luar tugas fungsional kayak command center tuh kayak command room ya, jadi dia semacam ruangan sentral. Itu kerjanya 12 jam sehari, tapi dia nggak pakai hazmat. Dia tugasnya kayak semacam dokter telekomunikasi, telemedicine. Jadi dia menerima pasien rujukan, menerima pasien konsultasi. Itu dia benar-benar di depan komputer, dia di depan telepon, itu mengatur alur pasien rujukan, pasien yang harus masuk dan yang ditolak. Itu command center itu 12 jam. Tapi dia nggak pakai hazmat, jadi dia masih bisa minum, masih bisa makan, dia masih bisa ke kamar mandi. Sedangkan yang kita yang di ruangan atau yang di fungsional ya benar-benar pakai hazmat, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain selain menahan selama pakai hazmat itu selama 8 jam itu sih. Untuk masalah APD persiapannya yang jelas awal-awal dipikir bakal biasa aja ya, ternyata setelah menjalani itu luar biasa. Makanya memang dibutuhkan badan yang fisik yang cukup sehat untuk bisa bekerja menggunakan hazmat, karena beberapa dokter kita pada di tengah jalan tuh akhirnya pada sakit dan gak kuat. Contohnya kayak misalnya pada orang yang beberapa yang obes ya, jadi memang dia sering sesak di tengah jalan dan akhirnya harus buka APD dan harus istirahat dulu. Itu pernah terjadi di beberapa kali di kita. Nah, persiapannya sebenarnya cukup ketat ya. Jadi kita pakai sebelum kita pakai itu Google kita atau kacamata kita harus benar-benar dipersiapkan untuk tidak berembun. Nah, saya baru tahu itu setelah sini gitu. Ternyata Google itu kalau udah pakai 8 jam di dalam hazmat itu dia berembun. Nah, salah satunya dengan apa? Kita sampai beli cairan anti fogging buat diving. Salah satunya kita beli cairan itu semprotan anti diving yang buat anti fogging yang buat diving. Ditambah harus pakai sabun bayi. Jadi banyak sekali modifikasi agar Google kita itu nggak berembun. Karena kalau Google kita sekalinya berembun, kita nggak akan bisa kerja dan pasti kita minta untuk keluar gitu. Terus belum lagi lateknya ya atau glove-nya. Kemarin saya dermatitis kontak iritan, sebenarnya parah banget, korengan kemarin. Ternyata untuk berbulan-bulan ternyata terdapat reaksi alergi yang late reaction gitu. Jadi kemarin tuh sempat kulit kita tuh kayak kelupas-kelupas gitu karena pakai glove yang berbulan-bulan dan latex gitu ya. Akhirnya solusinya kemarin kita pakai yang glove yang bahan nitril. Jadi memang banyak sekali masalahnya dalam penggunaan APD, terutama reaksi tubuh kita terhadap hazmat itu ternyata masing-masing orang berbeda. Nah, memang rasanya itu kalau ditanya rasanya nggak nyaman banget ya, karena kita maskernya itu udah KN95 ditambah masker bedah. Jadi nafas itu nggak mungkin cuma bisa lewat hidung, jadi nafas itu benar-benar pakai mulut. Jadi gitu ya di dalam hazmat itu. Nah, itu yang membuat embunnya jadi meningkat. Nah, makanya harus dimodifikasi dengan cairan anti fog dibuat yang diving itu. Kita sampai beli sendiri sih itu. Nah, rasanya gimana? Rasanya nggak enak banget. Yang jelas sesak, terus keringetan, terutama kalau tugas kita di luar ruang AC itu panas banget. Bahkan beberapa kali sepatu boot kita itu isinya air, keringat, dan baju scrub kita yang ini itu udah warnanya bukan warna merah atau biru lagi, tapi udah warna hitam karena basah banget. Jadi memang butuh tingkat fit yang tinggi, butuh tingkat kesehatan yang cukup baik gitu. Makanya di sini sistem kerjanya bagusnya di sini kita dikasih libur 4 hari.
Jadi 6 hari masuk, 4 hari libur. Nah itu fungsi kita selain untuk istirahat, kita disuruh olahraga untuk membangkitkan vitalitas kita di pernafasan ya terutama ya. Jadi kita di sini disuruh kardio, disuruh jalan dan lain-lain. Jadi kalau ditanya rasanya pakai hazmat berlapis-lapis dalam waktu 8 jam, rasanya sangat-sangat tidak nyaman. Apalagi kalau dapat ruang yang nggak AC, itu luar biasa ya. Itu sih rasanya. Iya, penting banget. Justru kita sangat tergantung sama mahasiswa kedokteran saat ini, karena kan rata-rata dokter-dokter yang sedang bekerja ini kan sudah sangat pusing ya kita menangani pasien-pasien yang sangat, kalau kita lihat data-data dari Kemenkes, dari Instagram, dari gugus COVID itu kan setiap hari akan ada penambahan pasien COVID itu lebih dari 1.000, bahkan kemarin terakhir ada yang sampai 2.300. Nah, disinilah fungsinya mahasiswa kedokteran sebagai tangan-tangan kami sebagai gugus COVID untuk selalu memberikan edukasi. Karena sampai sekarang masih banyak sekali masyarakat kita yang berpikir bahwa the new normal itu adalah normal gitu. Contoh, saya sering lihat orang-orang pada pakai sepedaan, berkumpul-kumpul dari segala macam lapisan ya, dari segala macam daerah berkumpul jadi satu, maskernya nggak dipakai, berkumpul-kumpul, tidak menggunakan hand sanitizer, sehingga terciptalah klaster-klaster baru. Bahkan tidak hanya masyarakat yang menengah ke bawah, pasien kita rata-rata banyak yang pejabat dan rata-rata orang menengah ke atas yang justru banyak juga yang level edukasinya tinggi, tetapi ternyata juga tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan yang dianggap bahwa ini normal. Nah, fungsi mahasiswa kedokteran yang saya harapkan, terutama anak CIMSA, adalah membantu kita untuk selalu mengedukasi teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita untuk tetap ini bukan normal, tapi the new normal. Jadi tetap kita harus lakukan protokol jaga kesehatan. Bikinlah semacam poster, bikinlah semacam tulisan, bikinlah semacam promosi apapun itu bentuknya di Instagram, sosial media kalian, untuk tetap memberitahu bahwa please jangan menganggap ini menjadi normal ya. Jadi tetap kita lakukan pencegahan daripada nanti sudah tertular, karena betul-betul pasien kita di rumah sakit itu bukan berkurang, pasien ICU saya full, HCO kita full, bahkan setiap ada yang pulang langsung keisi lagi, bahkan rujukan sampai 40-50 telepon masuk setiap satu shift untuk mengirim pasien yang gawat. Nah, dari situ kita berpikir bahwa ternyata sebelum the new normal tidak separah ini. Begitu the new normal, ini parah banget. Kondisi di rumah sakit kita sangat-sangat memprihatinkan. Makanya di sini tugasnya kita bersama, terutama mahasiswa, untuk ayo bantu tetap mempromosikan. Ingetin teman-teman kita yang mungkin tidak percaya terhadap COVID, karena banyak oknum-oknum kita yang bilang bahwa COVID ini konspirasi, dan ini terserah, itu persepsi, tapi kenyataannya bahwa kita yang menangani pasien COVID, benar-benar COVID ini sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat mengancam jiwa. Jadi terus sampaikan itu ke segala penjuru, terutama mahasiswa-mahasiswa kita ya. Adik-adik CIMSA tolong dibantu terus berikan edukasi, sharing terus. Banyak kok praktisi-praktisi yang sudah terjun langsung di sosial media, ambil kutipannya, sharing sehingga orang-orang yang tidak percaya dengan itu bisa melihat, oh ternyata benar bahwa COVID itu cukup membahayakan. Jadi boleh berlaku normal, tapi the new normal, tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah disusun bersama oleh pemerintah. Itu aja sih. Jadi mahasiswa kedokteran, kami sangat butuh bantuan kalian untuk promosi kesehatan terkait pencegahan penanganan COVID ini ya. Soalnya kalau nggak dilakukan terus, orang makin nggak percaya, orang makin bosen, akhirnya bahaya gitu. Banyak kok pasien kita yang datang awalnya seperti itu, begitu sudah masuk rumah sakit dia menyesal, tapi udah terpasang intubasi mau diapain? Sudah terlambat, jadinya
Tapi kalau kita sharing seperti itu nanti dikritik bahwa menakut-nakuti. Saya bilang nggak apa-apa, kita nakut-nakutin untuk kebenaran daripada kita nutupin kebenaran malah membuat korban menjadi lebih banyak lagi. Jadi nggak usah takut, kita sharing aja. Mau kita dikritik, mau kita dihujat, kita tetap sharing. Karena tugas kita sebagai mahasiswa kedokteran, tugas kita sebagai dokter adalah melakukan promosi kesehatan agar masyarakat kita tidak sakit, itu intinya ya. Oke, buat teman-teman siapapun yang menonton video ini, saya kebetulan adalah dokter yang menangani langsung pasien-pasien atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena infeksi COVID-19. Percayalah bahwa COVID-19 ini bukan penyakit yang ringan ya. COVID-19 ini untuk beberapa orang menjadi penyakit yang sangat berat, bahkan mengancam jiwa. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan menjadi pasien yang berat, siapa menjadi korban yang meninggal, atau siapa pasien yang akan sembuh, kita nggak pernah tahu. Dan sampai saat ini kami masih terus mempelajari kenapa ada pasien yang bisa baik dan ada pasien yang menjadi lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Jadi untuk para masyarakat, untuk para teman-teman yang melihat video ini, tolong lakukan selalu protokol kesehatan, hindari berkumpul, beramai-ramai. Kalau mau olahraga silahkan, tapi tolong dijaga betul jaraknya, atau olahraga sendiri dulu, jangan berkumpul-kumpul. Karena walaupun olahraga meningkatkan imunitas, tapi kalau kontak dengan orang positif yang kita nggak tahu, tetap akan tertular dan akan menulari orang lain lagi. Jumlah angka pasien COVID-19 setiap harinya bertambah dan ribuan jumlahnya. Kita sudah di urutan ketiga sedunia bahkan dengan jumlah angka COVID-19 yang terus bertambah. Jadi tolong buat masyarakat, ini bukan sesuatu yang normal, tapi lakukan the new normal yang benar-benar the new normal. Lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, hindari keramaian. Kalau memang tidak terlalu penting untuk keluar, tetap lakukan di rumah gitu. Nggak usah makan-makan dulu di luar, kumpul-kumpul rame-rame. Ya kita kalau bisa pakai online dulu ya. Terus tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, minum vitamin, dirutinkan, jangan cuma sekali-sekali. Terus rajin-rajin cuci tangan. Kalau memegang sesuatu, memegang barang, memegang handphone sekalipun, sering-sering dibersihkan dengan alkohol dan bahan-bahan lain yang memang bisa membunuh kuman atau COVID-19 kita ya. Nah terus jangan lupa pakai masker. Nah kalau misalnya berkumpul-kumpul, minimal pakai masker, harus bertemu dengan orang minimal pakai masker ya, sehingga nanti bisa meminimalisir penularan dari kamu ke orang atau orang ke kamu gitu. Pokoknya hati-hati, tetap jaga kesehatan, percayalah bahwa COVID-19 ini ada dan benar-benar kami kewalahan di lapangan untuk menangani pasien yang setiap hari bertambahnya luar biasa. Rumah sakit terbatas, dokter juga sudah banyak yang gugur, banyak dokter kami yang sakit. Jadi tolong hati-hati, tetap jaga kesehatan sampai mungkin kita menemukan vaksin yang baik untuk mencegah atau menghentikan penularan COVID-19 ini. Percayakan semuanya ke pemerintah, kita tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan, tetap jaga kesehatan keluarga, dan tetap lakukan protokol kesehatan ya. Itu aja pesan saya.